Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 DLC Scrum Model dengan jurnal Sistem Human Capital Management menggunakan metode Scrum. Next. Selamat datang kami untuk mengenalkan diri. Di sini ada saya yaitu Ilham Dawan, NIM 364, dan ada saya sendiri, Bagus Rina, NIM 390. Ada rekan saya Muhammad Wafi, NIM 446, dan Muhammad Rizky NIM 251. Next. Oke. Pertama, apa itu Scrum? Scrum adalah suatu kerangka kerja untuk menangani masalah yang kompleks yang merupakan salah satu dari Agile Development, panduan bagi mereka yang ingin beradaptasi secara cepat dengan perubahan zaman. Tentunya dalam hal menyelesaikan masalah, membuat program, membuat layanan, mencari solusi secara cepat, kreatif, dan inovatif. Scrum juga bisa disebut sebagai framework untuk manajemen pengembangan software dengan karakteristik cekatan dan bersifat iteratif dan incremental atau berulang-ulang. Scrum mendefinisikan dirinya secara fleksibel, strategi pengembangan yang menyeluruh di mana seluruh tim bekerja sebagai satu unit dalam goal sama atau dalam mencapai sebuah tujuan sama. Dalam menjalankan kerjasama antara anggota tim, Scrum menekankan lokasi fisik yang sama atau sarana online yang akrab antara semua member, dan juga pertemuan muka dengan muka setiap hari antara semua anggota tim untuk menentukan progresnya. Next. Tahapan-tahapan implementasi SDLC Scrum. Yang pertama ada storyboard. Storyboard digunakan untuk alat dalam membuat atau merancang fitur-fitur apa saja yang akan dikembangkan dalam informasi yang didapat dari pemangku kepentingan. Berikut contoh dalam kasus Human Capital Management. Next. Nah, di sini adalah ada bagian untuk aplikasi Human Capital Management. Dalam bagian tersebut direntetkan sebuah fitur yang mana ada sistem rekrutmen, kemudian ada manajemen data karyawan, manajemen absensi, dan payroll atau sistem gajian. Next. Kemudian proses selanjutnya ada product backlog. Proses ini bertujuan untuk menentukan fitur-fitur yang akan ada dan diurutkan berdasarkan prioritas. Berikut adalah fitur-fitur dari Human Capital Management dan level prioritas dalam aplikasinya. Oke, contohnya yaitu terdapat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada mengelola asesmen, ini prioritasnya very high. Mengelola lamaran pekerjaan very high, fitur login very high, dan seterusnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu proses backlog refinement atau melakukan breakdown produk dan estimasi pengerjaannya sesuai dengan produk backlog pada proses sebelumnya. Backlog refinement ini dilakukan breakdown atau dijabarkan secara terperinci seperti itu. Lanjut. Kemudian ada proses keempat yaitu sprint planning. Sprint planning atau perencanaan pengerjaan proyek. Dalam proses ini dilakukan rapat dengan tim untuk pembatasan waktu dalam menyelesaikan produk backlog. Dalam rapat ini, tim akan membahas tujuan sprint, kinerja terkini dan sebelumnya, penentuan produk backlog yang akan dikerjakan, cara menyelesaikan, estimasi waktu pengerjaan backlog. Seperti itu. Kemudian ada daily scrum. Daily scrum ini bisa dikatakan sebagai evaluasi. Anggota tim akan menyampaikan update kinerja harian masing-masing. Prosesnya dijalankan setiap hari selama sprint berlangsung. Di rapatnya setiap hari. Seperti itu. Kemudian ada sprint review meeting. Anggota tim mendemonstrasikan yang sudah diselesaikan dalam periode satu sprint. Sprint review ini dilakukan setiap satu sprint selesai. Dalam sprint review juga terdapat istilah increment. Increment adalah jumlah
produk backlog item yang dihasilkan selama sprint. Tujuan dari sprint review ini untuk melihat hasil dari proses yang sudah dijalankan untuk direvisi. Oke, lanjut. Baik, untuk elemen Scrum sendiri itu ada 3. Scrum mempunyai 3 elemen yang sangat penting dalam menentukan peranan teamwork dalam pelaksanaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, bagian product owner. Product owner merupakan penjabatan antara klien dengan tim development. Product owner akan menuliskan spesifikasi sesuai cara pandangan klien. Di lain pihak harus punya empati terhadap anggota tim. Bagian kedua yaitu development team. Dilihat dari namanya jelas, yaitu anggota tim atau bagian pengembang dalam sistem, itu development team. Terus untuk bagian yang ketiga itu Scrum Master. Scrum Master akan mencegah hal-hal yang mengalihkan fokus tim. Scrum Master juga akan membuat suasana kondusif supaya tim dapat bekerja sama dalam mencapai goal, yaitu mencapai goal dalam membuat sistem sampai selesai. Dengan bantuan dari product owner, development team juga. Baik, untuk manfaat Scrum. Baik, akan saya lanjutkan manfaat Scrum. Next. Yang pertama, menyederhanakan proses dalam pengembangan produk yang kompleks. Kemudian, yang kedua, monitoring alur teamwork dalam pembuatan sistem. Kemudian, yang ketiga, selalu siap akan perubahan yang terjadi dalam pengembangan. Kemudian, yang keempat, metode yang interaktif yang melibatkan pengguna atau pelanggan secara langsung. Kemudian, yang kelima, mudah dalam mengidentifikasi masalah beserta solusi. Next. Strength vs weakness. Next. Kelebihan. Yang pertama, kelebihan membuat produk karena proses pengerjaan project dalam Scrum dibagi menjadi beberapa proses kecil. Dalam proses kecil dilakukan pengujian sehingga hasil akhir produk bisa lebih baik. Kemudian yang kedua, mempercepat proses development karena pada tim Scrum memulai proses dengan perancangan yang matang sehingga fitur dan waktu kebutuhan proyeknya menjadi matang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ROI, yaitu Return of Investment, karena pembuatan fitur diatur prioritasnya berdasarkan kebutuhan customer, sehingga memungkinkan produk bisa lebih cepat dirilis dengan beberapa fitur penting. Next. Kelemahan. Yang pertama, jika anggota tim tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek akan terancam tidak selesai, bahkan gagal. Kemudian yang kedua, Scrum hanya bisa dijalankan jika anggota timnya sudah berpengalaman. Kemudian yang ketiga, stakeholder proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Next. Akan saya lanjutkan. Kapan waktu yang tepat dalam menggunakan model Scrum ini? Model Scrum ini digunakan ketika menghadapi situasi yang kompleks. Nah, situasi yang kompleks ini akan dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Ketika kita membuat produk yang kompleks dengan estimasi waktu yang sifatnya, maka pembagian yang lebih kecil ini akan mendorong optimalisasi pada pembuatan proyek tersebut, sehingga selain waktu yang juga
Suaranya hilang. Saya kembalikan ke Mas Fahris. Oke, jadi kapan waktu yang tepat dalam menggunakan model Scrum ya? Waktu yang tepat yaitu ketika kita menghadapi situasi yang kompleks, kemudian situasi yang kompleks tersebut dibagi menjadi bagian yang kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan, atau ketika kita membuat produk yang kompleks, yaitu bukan project, dengan estimasi waktu secepatnya. X. Baik, untuk kesimpulannya yaitu prinsip kerja dari SDLC ini adalah untuk memahami bahwa dalam suatu proyek yang sedang berlangsung, klien memungkinkan untuk mengubah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Yang dirubah di sini yang dimaksudkan yaitu fitur-fiturnya. Nah, dalam perubahan tersebut sulit diadaptasi untuk framework yang mengembangkan aplikasi yang bersifat tradisional. Kemudian dengan adanya metode Scrum ini menerima perubahan dan memaksimalkan seluruh anggota tim untuk menyesuaikan perubahan mendadak ini, sehingga pengerjaannya bisa lebih cepat, seperti itu. Baik, untuk sekian dari presentasi kelompok 12. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.